Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di virtual ini dalam rangka praktik coaching yang dilaksanakan berpasangan nanti Bapak Ibu ya. Oh, ini Bu Ina. Selamat bergabung Bu Ina. Kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu ini sudah siap sepertinya untuk melakukan sesi praktik coaching. Tuh senyumnya sumringah semua kan? Sudah siapkah? Insya Allah siap ya. Insyaallah. Oke, insya Allah siap. Selawat bertasyaram, marilah selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bu Ina dan Bu Reni yang kami hormati sebagai partner kerja kami, sebagai pembimbing pengajar praktik Bapak Ibu 9 orang CGP, kita doakan semoga beliau berdua selalu sehat dan sejahtera. Bapak Ibu guru penggerak yang saya banggakan, C-nya hampir habis ya, karena 3 modul lagi akan berakhir, nanti insya Allah akan menyandang predikat sebagai guru penggerak. Insya Allah. Berkat perjuangan, kegigihan Bapak Ibu, menyempatkan waktu, meluangkan pikiran dan tenaga Bapak Ibu, seabrek tugas Bapak Ibu, ada juga yang ikut PPG, baik itu yang piloting 1, piloting 2, tugas tambahan dari kepala sekolah, tugas pokok dari gurunya sendiri, tidak membuat Bapak Ibu patah arang, tetap melaksanakan mengikuti program guru penggerak ini. Izin Bapak Ibu untuk berbagi layar ya. Ini Bu Adel sudah masuk. Alhamdulillah Bu Adel. Selamat bergabung Bu Adel. Sudah sampaikah ke seberang sana Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 September 2024, bertepatan dengan ruang kolaborasi modul 2.3 supervisi coaching supervisi akademik sesi yang kedua. Yang kemarin pada tanggal 25 September 2024, Bapak Ibu telah melakukan sesi latihan. Semoga di sesi latihan kemarin dapat memberikan gambaran dan Bapak Ibu dapat hari ini dapat praktik langsung dan sekaligus akan Bapak Ibu rekam, nantinya akan menjadi sebuah tagihan untuk rukol ini, nanti di mana Bapak Ibu diminta untuk melakukan perekaman sendiri. Nanti linknya dibagi di LMS, nanti salah seorang dari Bapak Ibu, dari pasangan Bapak Ibu akan dijadikan sebagai co-host. Teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Intinya Bapak Ibu akan praktik sebagai coach
nanti bergantian. Tugasnya nanti untuk diupload, Bapak Ibu silakan memotong video Bapak Ibu yang sebagai host. Nanti ditematkan di LMS sebagai tagihan tugas rukol. Oke Bapak Ibu, izin melanjutkan. Dari tampilan gambar ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari gambar di samping? Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap katakanlah. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini menurut persepsi saya saja. Jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari gambar di samping? Nah, jadi yang pertama ada seorang guru, satu lagi siswa, mungkin pikirannya lagi semraut ini seperti apa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dari gambar tersebut seorang guru ini sebagai coach, yaitu menggali atau mencarikan solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada si koci, yaitu siswa tersebut yang semraut tadi permasalahan yang ada di kepalanya itu. Jadi sebelumnya si siswa ini punya masalah tetapi belum bisa mencarikan solusi, kemudian bertemulah dengan si coach, kemudian melalui si coach ini siswa tersebut untuk mencarikan atau memecahkan masalah atau solusi yang ada. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sempurna sekali penjelasannya. Terima kasih Bu Ratna telah panjang lebar menjelaskan makna atau memberikan kesimpulan dari gambar yang ditampilkan. Ada seorang siswa yang dalam pikirannya itu seperti benang kusut, ya, berdialog dengan Bu Guru. Ini menggunakan paradigma berpikir coaching. Seorang guru ini memberikan beberapa pertanyaan sehingga membuat semerautnya pikiran siswa ini tadi seperti benang kusut dapat diuraikan, terpecahkan menjadi solusi-solusi yang dipikirkan yang diidekan oleh siswa tersebut. Inilah sesungguhnya yang disasar oleh coaching dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Membantu memberdayakan potensi-potensi atau kesalahan atau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik maupun rekan sejawat kita. Dengan cara komunikasi yang memberdayakan. Tidak langsung menggurui, tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan solusi. Tapi proses percakapan yang memberdayakan. Oke Bapak Ibu, untuk agenda kita biasa pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi yang kedua. Ini kita langsung praktik. Untuk pembukaan ini kita tidak berlama-lama Bapak Ibu, sekitar 13 menit. Kemudian nanti review pembelajaran, aktivitas pembelajaran, penutup. Oke, yang sini sudah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mengawali kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini Bapak Ibu dapat melakukan praktik percakapan coaching menggunakan alur tirta. Kesepakatan belajar kita tetap seperti kemarin, hadir sepenuhnya,
mengikuti dan membangun sesi kelas ini dengan perasaan senang dan gembira. Oke, Bapak Ibu, ini ada 2 pertanyaan pemantik untuk mereview pembelajaran kita yang kemarin, apa saja yang termasuk dalam prinsip coaching. Kemudian bagaimana agar kita dapat memfokuskan atau fokus mendengarkan penjelasan atau curhat dari si coach. Silakan siapa yang ingin berkomentar. Paradigma, prinsip-prinsip dari coaching. Ya, silakan Bu Adel. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Untuk review pembelajaran yang pertama, apa saja yang termasuk prinsip coaching dari yang sudah saya pelajari? Ada 3 prinsip dalam keterampilan coaching. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, di mana antara kedua belah pihak, antara coach dan coachee dalam punya kedudukan yang sama pada saat kegiatan tersebut, pada saat percakapan itu. Jadi coach membangun hubungan yang setara antara dirinya dengan si coachee supaya percakapan dapat berjalan dengan ramah dan juga dapat berjalan dengan hangat. Tidak ada tekanan ataupun tidak ada seperti kesungkanan untuk menyampaikan pendapat ataupun gagasan dan juga masalah itu secara terbuka. Jadi dengan prinsip kemitraan ini dapat mendorong supaya coachee dapat menyampaikan secara luas dan juga merasa nyaman untuk dapat mendiskusikan semua apa yang jadi masalah dari si coachee. Itu kalau tentang prinsip kemitraan. Kalau yang kedua adalah prinsip dalam proses yang kreatif. Di sini dalam proses ini coach harus memiliki keterampilan yang dapat membantu coachee untuk dapat menemukan solusi atau cara ataupun strategi yang terbaik untuk dapat memecahkan masalah dari si coachee. Jadi memang dibutuhkan keterampilan coach di sini supaya dapat menumbuhkan gagasan-gagasan, ide-ide yang kreatif supaya dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah prinsip memaksimalkan potensi. Di sini coach harus atau diharapkan untuk dapat memiliki keterampilan yang membantu si coachee untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang mendorong si coachee untuk dapat menemukan gagasan-gagasan yang kreatif yang mungkin yang sebenarnya potensial untuk dia lakukan dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tepat gitu yang diberikan oleh si coach tadi. Itu menurut saya Pak, jadi ada 3 prinsip dalam penerapan coaching. Ada prinsip kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Sekian Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Adel, sudah sempurna sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Adel tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga sepakat ya, bahwa dalam pendekatan coaching ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Tidak ada junior dan senior, semuanya setara dalam mengikuti pendekatan coaching. Kemudian proses kreatif, yang kreatif di sini siapa? Yang kreatif di sini adalah si coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dengan pertanyaan si coach tadi dapat menumbuh kembangkan potensi-potensi yang belum termaksimalkan dari si coaching. Kemudian memaksimalkan potensi. Oke Bapak Ibu, baik kita lanjutkan bagaimana agar Bapak Ibu fokus ketika mendengarkan curhatan si coaching.
badan di sini, pikiran kemana-mana gitu kan. Ketika kita punya masalah, saya juga punya masalah, mikirkan lo pula lagi, gitu kan. Nah, bagaimana cara kita supaya fokus mendengarkan keluhan atau cerita dari coach kita ini? Ya, silakan. Silakan Bu Ratna. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mencoba menjawab bagaimana agar fokus mendengarkan coach. Yang pertama adalah si coach ini bersikap terbuka dan ingin tahu. Jadi di sini prinsip daripada coach ini dia selalu memiliki sikap terbuka, kemudian tidak menghakimi, itu yang terpentingnya. Kemudian berasumsi tentang pemikiran si coach tersebut. Kemudian seperti yang sudah dari awal ada apa namanya model rasa, yaitu diterima, kemudian apresiasi daripada coach tersebut, kemudian merangkum dan ada pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot selain yang lain daripada bukan menghakimi dari si coach tersebut. Kemudian ada lagi apa yang kemarin coaching presence kalau nggak salah, yaitu kehadiran Ya, penuh. Nah, di sini adalah kemampuan ini untuk hadir secara utuh dalam percakapan coaching di mana pikiran, tubuh, dan hati selaras dengan apa yang akan kita coachingkan tersebut. Jadi, supaya fokus daripada untuk mendengarkan si coach tersebut dengan menerapkan teknik-teknik yang beberapa yang saya sebutkan tadi, seorang coach mungkin dapat lebih baik dalam mendengarkan, kemudian memahami kebutuhan serta aspirasi dari coach sehingga proses coaching menjadi lebih efektif. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Nah, sudah lengkap sekali. Terbuka, menggunakan dengan rasa, kemudian present, hadir seutuhnya. Oke, baik Bapak Ibu. Berkaitan dengan pemahaman Bapak Ibu tentang materi, sekarang kita ke berikutnya. Apa saja yang Bapak Ibu persiapkan agar praktik coaching hari ini berjalan dengan baik? Yo, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu persiapkan agar praktik coaching hari ini terlaksana dengan baik? Saya minta 2 orang lah. Apa yang Bapak Ibu persiapkan dari kemarin, tadi malam, pagi tadi, hingga jam 12 tadi untuk memperlancar. Ya, silakan Bu Sepsi. Izin Pak menjawab sedikit. Ya. Jadi apa yang saya persiapkan agar praktik coaching ini berjalan dengan baik ya. Jadi kalau saya sih lebih menyiapkan apa sih tema yang mau kita angkat gitu. Kemudian mempersiapkan juga biar durasinya nih pas 15 menit nih, takutnya durasinya kurang 15 menit, aduh keduluan gitu, kecepatan gitu ya kan. Jadi agak-agak aduh gimana nih biar durasi itu pas 15 menit. Takutnya kita nih karena baru berlatih coaching ya Pak ya. Jadi main cepat aja, selesai cepat 3 menit takutnya siap ya kan gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau boleh diulangi kembali yang perlu disiapkan, ini menurut persepsi dan permasalahan ketika nanti menjadi coach ya. Kalau si coach nanti pembicaraannya akan mengalir berdasarkan masalah yang diungkapkan, yang diceritakan oleh si coach. Kemudian ketika praktik ini kemungkinan waktu 15 menit mungkin ada yang kurang dari 15 menit, ada yang mungkin juga lebih dari 15 menit. Tapi nanti Bapak Ibu untuk tekniknya, kawan Bapak Ibu kan ada
kasih kode berapa menit lagi. Nah, itu aja kodenya. 10 apa jarinya apa 5 menit lagi. Nah, gitu aja kodenya. Sudah masuk alur apa identifikasi masalah berapa menit lagi gitu kan aja. Rencana aksinya tinggal 5 menit lagi. Nah, langsunglah ke tanggung jawab. Tapi Bapak Ibu pada sesi praktek ini Bapak Ibu tidak usah khawatir akan durasinya. Yang penting Bapak Ibu berpraktik dulu, nilainya nanti insya Allah akan saya sesuaikan. Akan saya berikan hal yang terbaik bagi Bapak Ibu. Oke, silakan. Ada lagi satu orang yang ingin berpendapat jika Bu Sepki tadi tema dan durasi. Ya, silakan Bu Yola. Baik, Bapak. Sama seperti Bu Sepci tadi, kalau persiapan saya dengan teman sekelompok, tentu topik yang mau dibahas nanti sudah kami persiapkan. Terus saya tadi dari sekolah juga izin pulang ke rumah duluan biar sinyalnya stabil, Pak. Karena nanti kalau lagi coaching, tiba-tiba wifi tidak stabil, saya deg-degan sendiri, belibet sendiri pun takutnya merugikan teman sekelompok saya. Terus lebih memahami sampai nanti terhafal di alam bawah sadar gitu Pak. Tahapannya apa? Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab, serta menerapkan rasa dalam proses nanti itu diingat-ingat sampai mudah-mudahan nanti mengalir tanpa ada macet-macet atau ngeblank gitu Pak. Mudah-mudahan bismillah aja. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pengkondisian tempat. Ya, kalau boleh digarisbawahi tadi ya. Kemudian memahami alur dari tirta tadi. T-I-R-A. Nah, itu saja Bapak Ibu. Nanti seiring dengan perbanyak latihan ini, latihan dan latihan, nanti mudah-mudahan kita terbiasa mengcoaching teman sejawat atau peserta didik menggunakan alur tirta ini. Oke Bapak Ibu, langsung ke sesi praktik. Ininya Bapak Ibu tetap sama. Bapak Ibu nanti di breakout room yang kelompok 1 tetap di main room, kelompok 2 pasangan yang kedua di breakout room 1 dan sampai ke breakout room 3, di mana Bapak Ibu akan melakukan percakapan coaching situasi yang sehari-hari yang merupakan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Masing-masing Bapak Ibu memiliki waktu untuk sesi coaching selama 30 menit. Di mana 15 menit Bapak Ibu bertindak sebagai coach. Kemudian 5 menit yang bertindak sebagai coach tadi Bapak Ibu mengisi lembar refleksi. Kemudian 15 menit lagi Bapak Ibu menyampaikan hasil 10 menit menyampaikan hasil refleksi, baik Bapak Ibu sebagai coach maupun sebagai coachee. Jadi genap durasinya Bapak Ibu berpraktik dalam satu sesi itu masing-masing 30 menit. 15 menit Bapak Ibu mempraktikkan coaching sebagai coach. 5 menit Bapak Ibu mengisi lembar refleksi. 10 menit lagi Bapak Ibu menyampaikan hasil refleksi. Oke Bapak Ibu. Nah, untuk yang bertiga, oke. Ini lembar refleksinya. Oke, untuk yang bertiga tetap sama Bapak Ibu. Durasinya tetap sama. Yang sebagai coach-nya juga 15 menit. 5 menit untuk mengisi lembar
refleksi 5 menit lagi untuk menyampaikan hasil refleksi. Terkurang 5 menit daripada yang berpasangan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Bu Septi. Izin Pak bertanya sedikit Pak. Ya. Terkait dengan refleksi Pak. Itu kan tadi kata Bapak 5 menit kita mengisi lembar refleksi ya. 5 menit lagi kita menyampaikan ya Pak ya. Berarti yang menyampaikan tuh nanti kita akan bervideo lagi Pak? Tetap divideokan. Videonya tak usah dimatikan, mengalir begitu saja. Nanti kan Bapak Ibu yang merekam. Saya jadikan co-host di setiap breakout room. Nanti yang diunggah ketika Bapak Ibu menjadi coach-nya saja. Oh gitu. Videonya tetap biarkan saja mengalir, tak usah diberhentikan. Oh gitu. Tetap saja divideokan. Ya. Berarti kita nanti diskusi aja tapi tetap terekam gitu ya Pak ya? Tetap terekam. Nanti Bapak Ibu ketika mengupload tugas itu dipotong saja yang ketika Bapak Ibu menjadi coach. Oh iya. Ya. Baik Pak. Durasi rekamannya tetap full. Tapi nanti yang Bapak Ibu upload yang sebagai coach-nya saja. Silakan Bu Yola. Baik Pak, Bapak izin menyambung pertanyaan Bu Sepci. Kan saya kebetulan sudah memprint tentang refleksi yang Bapak kirim di grup itu. Jadi dalam prosesnya nanti mungkin kan saya akan menulis tangan. Nah, lembar refleksi ini nantinya akan dilampirkan juga atau tidak? Terus apa tulisan tangan asli yang saat ini atau nanti diketik ulang? Misalnya kalau tadi dengan rekaman video kan bisa disampaikan dengan lisan, nanti diketik saja kalau saat mau dikumpul gitu. Pertanyaannya. Terima kasih. Oke, untuk lembar refleksi nanti juga diupload di LMS. Boleh diketik tangan, ditulis tangan, boleh juga diketik. Ya, berupa dalam bentuk PDF. Jadi potongan video yang Bapak Ibu sebagai coach dikirim juga PDF yang lembar refleksinya. Oke, ada lagi? Boleh tulis langsung, boleh juga diketik, senyaman Bapak Ibu. Baik, Bapak. Oke. Pukul 13.20. 20 berapa nih? 29. Masih adakah? Atau langsung kita ke kamar masing-masing? Untuk Bu Nina dan Bu Ratna tetap di sini ya. Baik, Pak. Nah, nanti ketika ini kan untuk Bu Nina dan Bu Ratna ini kan durasinya lama nih dari awal tadi. Bu Nina dengan Bu Ratna tak perlu lagi merekam. Ya. Nanti saya kirimkan linknya, nanti Bu Ratna dan Bu Nina silakan dipotong saja sesuai dengan yang diminta. Baik, Pak. Oke. Silakan jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, keluar dari ruangan ini, masuk di breakout room masing-masing. Nanti masing-masing breakout room salah satunya akan saya jadikan co-host. Rekam sendiri ya. Oke. Baik, untuk Bapak. Yang Bu Sepci dan Bu Unji, nanti yang merekam mungkin Bu Sepci. Yang Bu Yola dengan Bu Ratna, Pak Takbir, silakan siapa saja yang merekam. Nanti yang saya akan jadikan ini
Yang Bu Sepci tadi, yang Bu Sepci saya jadikan co-host, berarti Bu Sepci yang merekam ya. Untuk Pak Yola, Pak Takbir dan Bu Yola yang saya jadikan co-host. Ya, baik, Pak Pak. Rudi, Bu Adel, dan Bu Naya yang saya jadikan co-host adalah Pak Rudi. Baik, Bapak. Oke deh. Silakan. Bu Unji di room berapa? Bu Unji belum di ini. Unmute tuh masih. Mikrofonnya Bu Unji. Awak ada apa dong? Bu Wawa lagi cari pasangan tuh. Bu Unjinya mana ya? Bu Unji keluar dulu dari grup ini. Dari Zoom ini. Memangnya ikut ada lagi kan kita ikut pembatik banyak sangat. Bu Unji nggak dengar Bu Unji? Bu Unji. Nah, oke. Nih. Remehkan orang. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam. Apakah kita latihan dulu? Ayo, yang mana dulu? Yang Bu Nina dulu atau Nina aja dulu? Atau yang kakak? Boleh yang kakak dulu ya. Kita latihan dulu ya. Ya. Tapi kalau pas latihan kita bagus ya udah nggak usah ulang. Oh ya, betul. Pindah dulu tak? Kalau misalnya nggak oke, Oke. kita ulang lagi. Siap. Yang kakak ya. Oh ya, oke. Kak, wait. Kita 15 menit
15 persiapan menit. Ini oke. Di jam kakak berapa? Jam 13.36? 35. Laptop 35. Oke, berarti Oh, jam 36 sama 36. sama ya. 13.36. Berarti Heeh. jam 14:01. Iya, berarti 14:02 pun boleh lah. lanjut ya. Oke. Yang kakak dulu ya. Oke. Oke, siap. Suara Nina jelas nggak kak? Atau harus pakai headphone? Nggak usah, jelas banget. Oh, tapi nanti ada suara yang masuk. Takut ada yang berbicara. Oke. Oke, Mm-mm. yang kakak dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ratna. Eh, apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah baik. Ibu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Kabar saya baik juga. Semoga Ibu juga selalu dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Amin. Bu, Amin. kira-kira Ibu keberatan nggak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Soalnya ada yang ingin saya omongin sih sama Ibu. Oh, boleh. Tentu saja, Bu Ratna. Saya tidak keberatan kok. Kebetulan siang ini juga saya jamnya kosong. Jadi, mari kita duduk bersama, kita ngobrol santai saja ya, Bu ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu Nina. Dan mohon maaf juga mengganggu waktu Bu Nina. Oh, tidak mengganggu, Bu Ratna. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya nih, Bu. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan. Kemudian saya ingin mendapatkan nih solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah, Bu Ratna. Semoga dengan pertemuan kali ini, Ibu mendapatkan solusi atas keresahan Ibu. Dan semoga saya bisa membantu Ibu. Coba Bu Ratna ceritakan apa yang membuat Bu Ratna resah saat ini. Begini, Bu Nina. Sebentar lagi kan anak-anak kelas 5 kan mau ANBK nih. Terus ada nih beberapa orang anak yang belum lancar membaca. Dan bahkan ada satu orang anak yang betul-betul hanya bisa membaca 2 suku kata saja. Ini saya khawatir betul nih. Nantinya bagaimana Ananda menyelesaikan soal tersebut? Apalagi untuk soal yang menyelesaikannya atau membutuhkan literasi. Lalu, Bu Ratna, alasan apa yang membuat Ananda belum lancar membaca, Bu? Nah, di sini Bu, kemarin itu saya sudah konsultasi nih sama orang tua Ananda. Kemudian menurut informasi, ternyata Ananda ini memang agak lambat. Sebetulnya Ananda ini sudah kenal Bu dengan huruf-huruf, kemudian juga sudah mulai bisa membaca, tetapi lebih dari 3 suku kata tuh nggak bisa. Kemudian untuk siswa yang lain ini ada juga beberapa, tapi ini alasan minat mereka dalam literasi. Baik, Bu. Kira-kira nih, Bu, ya, dari cerita yang Ibu ceritakan tadi mengenai Ananda yang minat literasinya kurang, kalau kita buat di skala nih, dari skala 1 sampai 10, pada angka berapa pencapaian tujuan Ibu? Kalau untuk sekarang ini Bu hanya di angka 5. Itu karena tadi ada beberapa anak yang belum lancar membacanya. Nah, betul sekali, Bu Ratna. Jadi, ANBK ini kan sudah di depan mata. Memang dibutuhkan persiapan yang sangat matang, terutama dalam hal literasi. Lalu, menurut Bu Ratna, apa rencana atau usaha yang akan Bu Ratna lakukan ke depannya untuk mengatasi keresahan Ibu? Begini Bu, saya itu punya rencana akan menggiatkan program literasi di sekolah. Itu misalnya memanfaatkan pojok baca yang sudah ada, kemudian dengan program sedekah buku. Kemudian
pembiasaan Rabu Literasi, yaitu 15 menit sebelum jam pembelajaran dimulai. Kemudian kunjungan terjadwal ke perpustakaan sekolah. Di sini perpustakaan sekolah kebetulan memang kami baru ada beberapa buku, tapi lumayanlah Bu, kita dapat digunakan untuk anak-anak. Kemudian ada lagi satu yaitu tambahan jam belajar, Bu. Jadi maksud saya di sini misalnya anak pulangnya kan jam 12.30, jadi jam 1 atau jam 1.30 itu saya akan mengadakan jam tambahan sekitar 1 jam, seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ratna, program-program yang Ibu katakan tadi. Baik Bu, jadi di sini saya coba mengulangi lagi opsi-opsi yang Ibu utarakan tadi nih. Mohon koreksinya ya Bu jika salah. Yang pertama tadi memanfaatkan pojok baca, kemudian ada pembiasaan Rabu Literasi, kemudian kunjungan ke perpustakaan dan tambahan jam belajar. Benar begitu Bu Ratna? Benar sekali, Bu. Baik, Bu Ratna. Dari semua opsi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih opsi yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, dari semua opsi yang saya paparkan tadi, mungkin apa yang akan saya lakukan saat ini adalah menambah jam belajar saja terlebih dahulu Bu. Kemudian karena untuk kegiatan ANBK ini kan tinggal menghitung hari, jadi saya memilih untuk penambahan jam setelah jam pulang saja Bu. Dan rencananya saya akan menginfokan terlebih dahulu nih dengan orang tua atau wali murid. Saya rasa dengan penambahan waktu setelah pembelajaran selesai akan lebih cepat karena mengingat waktu yang semakin dekat ini. Kira-kira kapan nih, Bu? Ibu mau melaksanakan kegiatan tersebut? Jika hari ini saya sudah dapat dari persetujuan dari kepala sekolah dan orang tua siswa, insya Allah besok saya sudah melaksanakan penambahan jam tersebut, Bu. Ide bagus tuh, Bu Ratna. Solusi yang akan Ibu lakukan. Kemudian, Bu Ratna juga sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapin. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang sekiranya Bu Ratna akan lakukan nih, untuk merencanakan rencana tersebut itu biar terrealisasi, tuh, Bu? Baik, Bu. Yang pertama yaitu menjalin hubungan terlebih dahulu Bu dengan siswa. Nah, jika hubungan guru dan siswa terjalin dengan baik, maka kegiatan yang akan saya laksanakan nanti berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu dalam penambahan jam tersebut. Itu saja, Ibu. Itu ide yang bagus sekali loh, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan. Dan Bu Ratna juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Apakah ada tantangan, Bu, untuk menghadapi kegiatan-kegiatan tersebut? Ini Bu, saya itu sangat khawatir pada saat jam tersebut, ini ada kekhawatiran betul-betul, karena takut pada saat itu anak-anak akan merasa capek, kemudian ngantuk, dan bahkan lapar, karena kan jam siang tersebut adalah jam-jam yang rawan, betul sekali kan. Jam rawan yang Benar sekali. membuat mata ngantuk, kemudian capek, lapar, Mhm. bercampur menjadi satu. Iya, jadi benar sekali ya Bu ya, karena di jam rawan tadi Iya. kata Ibu, jam siang, anak-anak merasa lapar, ngantuk. Jadi nih sekiranya dari hal-hal kekhawatiran tadi, upaya apa yang Ibu lakukan agar kekhawatiran Ibu itu tidak terjadi gitu Bu? Nah, mungkin saya akan memberikan kelonggaran waktu setelah jam pelajaran, terakhir tersebut, Bu. Kemudian saya akan memberikan waktu untuk anak-anak tersebut isoma, dan menyiapkan kondisi siswa agar siap untuk belajar. Itu ide bagus sekali, Bu, dengan memberikan waktu untuk mereka isoma terlebih dahulu. Mungkin di situ ada proses persiapan, jadi dia bisa istirahat dulu seperti itu ya, Bu ya. Istirahat, sholat, makan dulu. Nah, Iya. mari kita rencanakan sesi berikutnya untuk mengetahui hasilnya ya, Bu ya. Nih, Baik. setelah tadi Ibu jabarkan beberapa hal yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk meningkatkan literasi, bagaimana nih perasaan Ibu sekiranya saat ini setelah bercerita dari awal sampai akhir? Apakah sudah lebih baik sekarang, Bu? Alhamdulillah, Bu.
sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya khawatir dan takut mengambil langkah yang salah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Syukur alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lebih lega. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi ke kemungkinan mungkin hal-hal yang lain gitu, Bu? Untuk saat ini sih Bu sudah cukup ya Bu Nina. Jika saya membutuhkan bantuan Ibu, insya Allah saya akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih ya Bu atas masukannya dan sudah membantu saya menemukan solusi permasalahan saya ini. Sama-sama Ibu, insya Allah saya siap dan senang sekali bisa membantu Bu Ratna. Alhamdulillah Bu Ratna sudah bisa mendapatkan manfaat dan solusi dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ratna ke depannya membuahkan hasil. Jangan lupa Ibu mencatat hasil di setiap perkembangan kemajuan yang Ibu lakukan. Nanti bisa jadikan refleksi atau contoh kepada teman lain ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ratna. Udah nih. Oke, Oke, berapa menit Mbak? tak sampai. Terlalu Eh, cepat. tadi tuh 3 Terlalu cepet ya? Harus 15 menit banget nih Pak ya? Berarti kita harus bertele-tele lagi. Apa nak? Kunci? Bentar. to the point. Kayaknya to the point, Nin. Kita di 10 menit. Pak, boleh nggak 10 menit? Kita 10 berapa menit. menit tadi? 10 menit lah. Tadi kan 10 menit kita tadi. dia kan tips 10 menit. Izin Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Pak, izin. Assalamualaikum Pak. Tanya, Kak Ratna, Iya, Nina. gimana? 10 menit boleh Kak? Itu Pak Dedi. Atau Pak, izin. Pak, izin Pak. Pak Dedi, Assalamualaikum. Jaringan Bapak kayaknya. Nge-lag ya? Assalamualaikum. Pak Dedi, Assalamualaikum. Cuma ada 10 menit. Atau coba yang Nina dulu. Oke, yuk. Kita Tapi direkam, coba-coba aja. Kak. Tapi tak ini. Tapi Ini tadi tetap Pak Dedi terekam. udah kasih. Oh ya, tapi tadi Pak Dedi Tetap udah kasih oke terekam. tadi tuh. Udah kasih oke aja. Tapi waktu dia kayaknya udahlah tuh. Oke, Nina. Kak, Yang ini Nina tetap aja ya. terekam. Nanti kan kita potong-potong lagi gitu. Iya. Kan Pak Dedi keluar. Ya kan nge-lag ya. Coba Kayaknya aja dulu ya jaringan Pak kita Dedi. ya. Oke, yang Nina aja. Coba. Kak, ini kayaknya ada yang double-double. Nanti Nina ngarang-ngarang bebas aja lah ya Kak, jauh-jauhnya. Hantam saja. Oh iya, pandai lah kita. Ya, iya, ya. Kita Ya Nina ngarang-ngarang kayaknya aja. panjang. Oh, yang Nina sama lah. Oh, tanggung jawab Sama Nina sih, yang 4 panjang lembar. nih. Oh, iya sih lebih panjang. Coba aja Kalian testing aja dulu. dulu ya. Atau Pak Dedi masuk, Nin. Tanya, Nin. Coba. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Pak, Ya, Bu tadi Nina. percobaan pertama Kak Bu Ratna jadi coaching, ini jadi coach. Itu 10 menit, Pak. Boleh nggak 10 menit aja? Ya, apa-apa Apakah harus 15 menit gitu, Pak? ditambah aja dengan refleksi aja. Kenapa, Ditambah Pak? dengan refleksi saja. Refleksi Ditambah saja. aja dengan refleksi. Oh, ditambahkan. Ya. Berarti harus di Ulang lagi, Nin, yang tadi. ulang lagi berarti, Pak ya?
Atau yang Nina dulu Semuanya nih, baru berarti. bilang yang Oh, tadi. Nah, coba yang Nina dulu ya. oke. Nina jadi coach ya. Nina jadi coach, Oke. kakak jadi coachnya. Oke. Berarti di jam 14. 13.51. Berarti 14.06. Benar nggak? 51. 14.06 ya? 15 menit ya. Ya. 14:06. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Nina. Bagaimana kabar hari ini, Bu Nina? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Ratna. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ada yang ingin Bu Nina sampaikan, Bu? Iya nih Bu Ratna. Jadi saya ingin bertemu Bu Ratna. Ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Jadi terkait beberapa hal. Namun di sini lebih ke tentang permasalahan yang di kelas Bu, pembelajaran yang di kelas. Baik Bu Nina, kira-kira menurut Ibu apa yang diinginkan dari pertemuan kita saat ini, Bu? Iya Bu, jadi dari pertemuan ini saya mengharapkan solusi dari pertemuan kita, kemudian bisa mungkin sharing, berbagi ide gitu Bu. Baik Bu. Kemudian apa sih tujuan utama Bu Nina dalam sesi ini? Iya Bu, jadi selain tadi saya bilang ke Ibu saya ingin solusi, kemudian berbagi ide bersama Ibu. Jadi pada saat pembelajaran itu saya ingin fokus pada cara meningkatkan partisipasi anak Bu secara merata. Jadi kadang pada saat pembelajaran itu beberapa siswa sangat aktif, namun di beberapa siswa lainnya cenderung lebih pasif. Jadi saya ingin menemukan cara untuk melibatkan semua peserta didik saya itu agar dia aktif dalam pembelajaran gitu loh Bu. Wah, itu tujuan yang sangat baik ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki indikator tertentu nih yang ingin Ibu nilai, lihat untuk dinilai ini keberhasilan partisipasi ini? Iya Bu, jadi saya berharap setidaknya semua siswa saya itu bisa berkontribusi, bisa aktif dalam diskusi. Mungkin dari mengajukan pertanyaan, kemudian dia tidak malu lagi dalam berbicara untuk presentasi ke depan, atau bahkan dia dalam memberikan pendapatnya saja itu dia sudah, menurut saya sudah cukup baik gitu. Dia sudah mau memberikan pendapat gitu Bu. Jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira fokus anak pada saat pembelajaran ini, Bu, ada di skala berapa sih, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, sekitar di skala 6 Bu. Kira-kira Ibu inginnya di skala berapa? Paling tidak, walaupun nggak sampai 10, saya ingin fokus anak itu di skala 8 juga sudah cukup lah Bu. Luar biasa ya, Bu ya. Bagaimana Ibu melihat situasi saat ini? Apa yang Ibu amati tentang partisipasi siswa di kelas? Ketika saya bertanya, biasanya hanya beberapa siswa saja yang angkat tangan. Jadi yang lainnya hanya diam saja. Jadi yang mengangkat tangan tadi ya siswa yang aktif, yang sudah biasa gitu Bu, yang sudah percaya diri. Namun siswa yang diam ini dia tetap posisinya ya tetap diam saja gitu, tetap pasif gitu Bu. Ibu telah mengidentifikasi pola yang jelas nih. Mengapa menurut Ibu siswa-siswa ini cenderung pasif? Mungkin karena mereka merasa bosan kali ya Bu. Mungkin dalam 2 jam, 3 jam pembelajaran itu merasa ada hal yang tidak nyaman. Kemudian mungkin suasana kelas yang cukup panas gitu Bu ya. Kemudian mungkin ada beberapa teman juga yang mengganggu, yang temannya fokus, teman yang lain juga mengganggu gitu. Atau bahkan mereka tidak tahu jawaban apa mau yang dijawab gitu ya Bu. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik, Bu. Jadi, bagaimana Ibu berencana nih untuk mengatasi masalah yang Ibu utarakan tadi? Dan kemudian bagaimana cara meningkatkan partisipasi siswa yang pasif ini?
Nah, jadi sebenarnya Bu, saya juga sudah melakukan berbagai metode agar siswa yang pasif tadi menjadi aktif gitu. Jadi, salah satunya itu saya dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil sebelumnya, kemudian untuk dia berbagi ke depan kelas. Jadi, selain itu juga mungkin saya, lakukan pengelompokan berdasarkan kebutuhan siswa, seperti yang pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Jadi berdasarkan, ada yang visual, audio, kinestetik gitu, Bu. Jadi diharapkan biar anak lebih aktif lagi gitu, Bu. Wah, itu rencana yang sangat bagus ya, Bu, ya. Kira-kira nih, berapa lama Bu Nina akan memberikan waktu untuk diskusi kelompok kecil ini? Kira-kira mungkin saya akan ngasih waktu 10 menit mungkin, Bu, untuk mereka berdiskusi. Lalu saya akan meminta, eee eee, semuanya maju ke depan, setidaknya untuk percaya diri dulu, kemudian bergantian untuk menjawab hasil dari diskusi kelompoknya gitu, Bu. Oke. Setelah memberikan kesempatan nih Bu kan, terus bagaimana nih reaksi awal siswa saat Ibu meminta mereka, untuk berdiskusi di dalam kelompok? Awalnya mereka terlihat ragu, malu, tidak percaya diri, jadi berdiri di depan itu paling pojok, paling belakang gitu, karena tidak pede, tidak percaya diri untuk maju ke depan. Nah, mungkin untuk beberapa saat, kemudian saya pancing juga dia untuk lebih percaya diri. Saya juga melihat mereka sudah mau untuk mulai berbicara, presentasi ke depan gitu loh. Baik Ibu. Kemudian nih, bagaimana Ibu akan memastikan, bahwa setiap siswa ini berkontribusi dalam kelompok tersebut? Ya, Bu. Jadi, agar mereka tidak pasif tadi, saya mengatur, jadi setiap kelompok itu dia punya peran masing-masing. Ada yang sebagai pencatat, ada yang sebagai juru bicara, ada yang sebagai penanya. Itu semua agar mereka terlibat. Jadi, karena mereka sudah dibebankan dengan tugas masing-masing, jadi diharapkan mereka ingin gitu, mau untuk berbicara dan memenuhi tanggung jawabnya gitu, Bu. Baik Bu Nina, saya sangat menghargai nih usaha Ibu dalam menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk terlibat ya Bu ya. Nah, itu adalah langkah penting dalam membangun rasa percaya diri di dalam kelas. Terima kasih, Bu. Saya juga sudah berusaha menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif. Itu langkah yang sangat baik ya Bu ya. Dengan cara ini setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi. Nah, apakah ada strategi lain nih yang Ibu terapkan? Jadi saya juga memberikan beberapa pertanyaan pemandu untuk membantu mereka memulai diskusi. Jadi misalnya diskusinya sudah stuck gitu, berhenti atau takut, malu, jadi di situ saya memancing lagi, "Oke anak-anak, ada yang mau bertanya?" Atau pokoknya sebagai pertanyaan pemandu aja, pemantik aja. Jadi biar suasana itu, bangkit lagi gitu, suasana kelasnya lebih menyenangkan lagi gitu, Bu. Jadi apa tantangan yang Ibu hadapi saat menerapkan strategi ini? Beberapa tantangan itu yang saya rasakan mungkin masih ada siswa yang ragu untuk berbicara, meskipun sudah di dalam kelompok. Mungkin ke depannya saya akan menerapkan berbagai macam game mungkin di dalam metode pembelajaran itu, mungkin berganti-ganti metode, di situ mungkin, saya harapkan siswa lebih aktif, kemudian dia mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok itu, Bu. Wah, ini pasti seru sekali ya Bu Nina ya. Nah, jadi Bu, setelah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi tersebut, kan masih nih tetapi masih ada nih, ada beberapa siswa yang perlu Mhm, didorong lebih lanjut. Apa mmm. langkah konkret yang bisa Ibu Nina ambil nih untuk membuat mereka merasa lebih nyaman nih untuk berkontribusi? Mungkin saya bisa memberikan umpan balik yang positif kepada mereka pada saat mereka berpendapat, mereka berbicara. Bahkan jika pendapat mereka tidak sepenuhnya pun tepat atau benar gitu, tapi tetap, bantu mereka, biar lebih merasa dihargai dengan umpan balik positif tadi, Bu.
Itu strategi yang sangat baik ya Bu ya, dengan memberikan umpan balik positif, kemudian Ibu membantu membangun kepercayaan diri siswa. Nah, dari sini nanti kita akan rencanakan untuk menerapkan di sesi berikutnya ya Bu Nina ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita nih dari awal sampai akhir? Apakah sudah lebih baik sekarang Bu? Alhamdulillah Bu, setelah saya sharing bersama Ibu, saya merasa lebih baik lagi. Jadi saya merasa ide-ide yang akan saya terapkan ke depan itu sudah terpikirkan gitu loh Bu. Terima kasih ya Bu atas masukan dan solusinya. Alhamdulillah sudah baik ya Bu ya sekarang. Apakah ada yang ingin Ibu bicarakan lagi mungkin selain daripada hal yang kita bicarakan tadi? Mungkin untuk saat ini cukup di sini saja, Bu. Mungkin lain kali jika saya mengalami kendala atau kesulitan, apakah Ibu Ratna bersedia untuk saya ajak berbincang-bincang lagi, Bu? Sama-sama Bu Nina, insya Allah saya siap dan sangat senang sekali ya Bu ya jika bisa membantu Bu Nina kembali nih. Saya yakin perubahan ini akan membawa dampak yang sangat positif baik dari kita maupun untuk siswa kita sendiri. Kita bisa bertemu lagi ya Bu ya setelah Ibu mencoba strategi baru tersebut. Semangat Bu Nina. Semangat. Terima kasih, Bu Ratna. Jadi mungkin ke depannya saya akan mencoba hal-hal yang baru lah gitu ya, Bu ya. Terima kasih ya, Iya Bu. Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nina. Kurang 6 menit, mantap. Sama aja kita. Aduh. Gimana tuh? Apakah kita sudah Nina saja? kurang 6 menit, kakak tadi kurang 5 menit ya? Kakak 5 menit, kakak 5 menit. 14 14 Nanti dia kayak lima Apakah menit lagi. cara Ya, gini, di mana kita ada mau trik, nambahkan? Atau nggak di usah awal aja kita dari, panjang-panjangin ya? terus kayaknya kita harus gini, pura-pura mikir lah agak-agak 1 menit gitu kan, biar makan Oh waktu. iya 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 Eh, iya. eh, Itu ya. Tuh. agak pura-pura mikir Eh, gitu. jawabnya kita agak lama-lamain aja ngarang-ngarang aja lagi. Berarti pas Udahlah, jawab, Kak, pas coach ini kan nanya. Jadi pas mm-mm. coaching itu kita lebih ngarang-ngarang, nambah-nambah A B C D Oke lah, gitu oke, kemana-mana oke gitu lah. ya. Itu aja kali ya. Cuman cuman kadang-kadang tak bisa berkata-kata lah, Dina. Kakak tuh tak pandai. Itu the point aja lah tuh, gitu kan. Mungkin mungkin ada Heeh. anak kan tadi kan udah tuh yang kakak tuh Mm-mm, mm. anaknya eh dilatih baca nggak? Dilatih baca. Oh ya ya ya, Les, ada suruh ada. les, Oh ya. panggil orang tua, nambah-nambah itu aja lah kak. Enak. Oh Udah. boleh boleh boleh. Heeh, Nanti yang boleh lain boleh boleh boleh. dong. Nanti. Ulang Apa lagi? lagi? Ya boleh Ulang ulang lagi? lagi yang kakak nih ya. Ya kakak ya. Oke. Ya. Habis kisah. Nanti Berarti yang mana kakak kita ambil? ngarang-ngarang aja lah lagi, ngarang-ngarang Udahlah lagi ya. tambah dari pertanyaan itu jawabannya nanti kakak tambah-tambah aja. Tambah-tambahkan aja. Nggak. Kita Berarti keluar menambah-nambah dari lagi. konsep ya. Keluar dari konsep Ya, atau nggak ya. apa-apa. Mm-mm. Oke Nggak siap. masalah. Bapak ngintip. 14 lewat 4. Nah, catat dulu. 14 lewat 19. Oke. Oke. Assalamualaikum, Bu Ratna. Apa kabarnya nih, Bu Ratna? Bentar dulu, Nen. Wait Oh, dulu. belum ya? Ya, Nina, yang siapa nih? Yang Kak Ratna. Ya, kakak lah kasih salam. Kan nak ketemu sama Nina. Oh iya, salah. Ya Allah. Ulang, Lah, ulang. stop. Ulang. Nggak Lewat lagi ngerasa, nih Nina masih waktunya. ngerasa koci. Pada bacanya punya kakak gitu. Oke, oke. Ulang. Berarti 20 ya. 14, 20 Ya, berarti. 20. Yes. Oke, siap. Assalamualaikum, Bu Nina. Waalaikumsalam, Ibu Ratna. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu.
Semoga Ibu juga Alhamdulillah. selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya, amin. Ibu, Amin. kira-kira Ibu keberatan nggak nih jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada nih yang ingin saya sampaikan nih sama Ibu, mau cerita Bu sama Ibu, curhat-curhat dikit. Oh, tentu saja nggak keberatan dong Bu Ratna. Kebetulan juga siang ini saya jamnya kosong. Jadi mari kita duduk sebentar ngobrol-ngobrol santai gitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Nina. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu karena sudah mengganggu waktu Bu Nina siang ini. Oh, nggak ganggu dong Bu Ratna. Ngomong-ngomong apa nih yang Ibu Ratna ingin bicarakan ke saya? Kelihatannya sangat serius sekali ini Bu. Iya nih Bu, saya ini mau curhat. Ini yang jadi keresahan saya. Kemudian di sini saya juga ingin mendapatkan solusi Bu dari keresahan yang saya alami saat ini Bu. Eh, baiklah Bu Ratna. Jadi eh, apa nih yang mau Bu Ratna dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Di sini, Bu, saya ingin mencarikan solusi permasalahan yang sudah saya dapat, sudah yang ada pada diri saya. Kemudian di sini juga saya minta masukannya dari Ibu, kemudian sarannya dan lain sebagainya lah, Bu. Semoga permasalahan yang saya hadapi ini terpecahkan gitu, Bu. Iya Bu, mungkin dari terlihat resah ya Bu dari pembicaraan Ibu. Jadi boleh nih Ibu ceritakan apa hal yang membuat Ibu resah tadi tuh Bu? Gini Bu, sebenarnya udah lama saya mau cerita sama Ibu, tetapi saya melihat Ibu sibuk ya Bu ya. Jadi pada hari ini saya melihat Ibu agak luang, makanya saya berani mengemukakan pendapat saya sama Ibu. Jadi begini Bu, itu kan sebentar lagi nih anak-anak kelas 5 kan mau ANBK nih Bu. Jadi Mm-mm. ada beberapa orang anak di kelas 5 saya tersebut yang belum lancar nih dalam membaca. Bahkan ada satu anak dari anak saya itu yang betul-betul belum bisa membaca. Jadi yang dia cuma bisa baca itu dua suku kata, tetapi kalau untuk sampai lebih daripada itu dia tidak bisa. Misalnya menyenangkan. Nah, itu dia susah sekali, Bu. Cuman bisa Mm-mm. suka, duka. Nah, seperti itu aja, Mm-mm. Bu. Ini saya khawatir sekali nih, Bu. Nantinya kalau pas pada saat ANBK tersebut nanti gimana nih anak tersebut menyelesaikan soalnya. Apalagi nih di dalam soal itu kan ada membutuhkan literasi, Bu. Ini yang jadi kekhawatiran saya dan keresahan saya juga, Bu. Baik, dari keresahan yang Ibu ceritakan tadi. Jadi, alasan apa nih yang buat Bu Ratna belum Ananda tadi yang belum lancar membaca? Apa tuh? Kenapa gitu, Bu Ratna kira-kira? Eh, eh, Gini Bu, kemarin itu saya juga sudah sempat konsultasi ini. Yang pertama dari wali kelas terdahulunya yang waktu di kelas Mm-mm. 4. Kemudian saya Mm-mm. juga sudah konsultasi dengan orang tua. Nah, dari Mm-mm. konsultasi dengan orang tua memang Ananda ini memang agak lambat. Memang betul-betul lambat ya Bu ya, dari kelas 4 juga. Kemudian sebetulnya Bu, anak ini udah kenal sih Bu sama hurufnya, sama huruf-huruf sudah Mm-mm. bisa, cuman Mm-mm. untuk membaca lancar itu agak sulit sekali, susah sekali apalagi dengan membaca pas pada saat ujian nanti ya Bu ya, itu kan Mm-mm. panjang-panjang semua, itu sulit, saya rasa sulit sekali Bu. Mm-mm. Baik, Bu. Jadi kalau misalnya nih kita letak keresahan Ibu ini dari karena tadi-tadi kalau saya menangkap anak lambat membaca, kemudian tidak bisa lebih dari dua suku kata, seperti itu ya, Bu ya. Kalau kita lihat dari segi skala 1 sampai 10. Nah, angka berapakah pada saat ini, Bu, angka berapa yang saat ini gitu dari skala 1 sampai 10? Baik Bu, kalau untuk sekarang ini Bu, cuman di angka 5 saja Bu. Karena itu tadi yang sudah saya utarakan sama Ibu bahwa membaca ini
ada beberapa siswa yang benar-benar belum bisa membaca. Salah satunya itu satu orang anak yang lebih parahnya lagi itu, yang nggak bisa sama sekali membaca. Itu saja, Bu. Jadi tadi kan 5 tuh posisinya. Yang Ibu harapkan, tujuan Ibu, dari skala balik lagi Bu, skala 1 sampai 10, Ibu pengennya di angka berapa Bu? Dari yang 5 tadi pengennya angka ke berapa? Ya, baik Bu. Sebetulnya sih nggak muluk-muluk ya Bu ya. Bisa bisa baca aja udah senang saya gitu kan. Jadi kalau dari diskalakan dari 1 sampai 10 itu pengennya berubah dari 5 ke 8 sih Bu atau ke 7 itu saja udah cukup menurut Mhm. saya. Iya Bu ya, bener sekali Bu. Karena memang ANBK ini kan memang anaknya random ya Bu ya dipilihnya Betul kan, sekali. gitu. Dan Mm-mm. itu pun sudah di depan mata juga, waktunya juga sudah tidak banyak Mm-mm. lagi ya Bu ya. Jadi memang dibutuhkan persiapan yang sangat matang, terutama dalam hal literasi ini. Lalu menurut Bu Ratna nih, rencana atau usaha apa yang akan Bu Ratna lakukan nih ke depannya? Jadi agar mengatasi anak yang tadinya tidak suka membaca jadi gemar membaca, atau yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca gitu Bu. Jadi apa saja usahanya Bu, rencananya ke depannya? Nah, baik Bu, begini, saya itu punya rencana nih. Kan di sekolah kita sudah ada perpustakaan. Maksud saya di Mhm, sini saya bikin jadwal nih, mhm, mhm, berkolaborasi nih dengan kepala mhm, perpustakaan, kemudian membuat jadwal nih, tapi terutama untuk kelas 5 dulu yang diwajibkan untuk ke mhm, perpustakaan. Kemudian, pojok baca. Nah, di pojok baca ini kan ada beberapa, kalau untuk di kelas 5 ini kan Bu sudah ada, tetapi pemanfaatannya itu jarang sekali. Nah, di sini rencananya saya mau, apa namanya, program sedekah buku. Kan ada nih dari 2 anak di kelas 5 itu kan Bu siswanya 28 nih. Nah, ada mhm, anak yang mhm, dari 28 ini gemar membaca. Nah, dari gemar membaca ini buku apa yang mereka baca itu kemudian nanti disedekahkan, yang nggak mau dibaca mhm, lagi mhm, itu bolehlah disedekahkan untuk, di mhm, pojok baca kelas kan. Jadi kawan-kawan yang apa, minat membacanya kurang, nanti termotivasi, "Ini cerita tentang apa?" Tapi bebas aja mhm, mhm, mau, mhm, apa namanya, menyumbangkan buku untuk di kelas itu terserah, bebas aja, random aja, Bu. Kemudian, pembiasaan Rabu Literasi. Nah, di sini memang kan di sekolah kita kan kita sama-sama tahu, Bu, sudah berjalan nih 15 menit Rabu mhm, Literasi kita, tetapi kalau untuk Rabu Literasi ini kayaknya belum nampak apa namanya, perkembangan, perubahan dari Ananda tersebut. Karena kan, mhm, kegiatannya bukan perorangan, tetapi secara klasikal ya, Bu, ya. Nah, di sini kemudian, program yang pengen saya ajukan itu yang terakhir itu adalah, ini Bu, penambahan jam. Nah, penambahan jam ini anak kan pulang jam 12.30 nih, Bu, sekitar 1 jam. Anak ini kan kalau udah terlalu banyak, waktunya terlalu lama ini mereka udah capek sendiri, udah sibuk mau mhm. pulang. Jadi maksud saya itu Bu, cukup 1 jam saja sebagai penambahan agar yang tidak bisa baca tadi, gimana, kayak les gitu, tapi nggak dipungut biaya sih Bu, cuman penambahan setelah jam belajar selesai, itu saja sih Bu. Mhm. Luar biasa sekali ya Bu Ratna, program-programnya Ibu sangat baik. Jadi coba saya mengulang lagi opsi-opsi tadi yang Ibu utarakan. Mohon koreksinya Bu ya jika kalau misalnya salah. Tadi Ibu bilang akan ada pojok baca gitu, sudah berjalan. Diharapkan siswa lagi santai-santai, duduk santai, ada sambil bermain, sambil membaca gitu ya Bu. Kita harapkan pojok baca. Kemudian kan karena sudah ada perpustakaan, kemudian diharapkan anak-anak khususnya kelas 5 tadi masuk tuh ke perpustakaan, baca gitu, Mhm, baca yang disenangi. Nah yang, luar biasanya lagi itu ada sedekah buku ya, Bu, ya. Jadi, iya, dia semacam, menyebarkan hal baik gitu, tadinya dia suka membaca, kemudian dia menyebarkan hal baik, "Ini aku udah baca, seru loh," gitu ya, Bu, ya. Jadi semacam di-review gitu ya, dikasih spoiler spoiler baca, "Ini iya seru loh, benar. yuk baca yuk, buku yang aku punya nih seru loh." Jadi, selain itu dia spoiler biar anak ikut tertarik,
Kemudian bukunya juga disedekahkan gitu ya Bu ya. Amin. Selanjutnya tadi ada tambahan di jam membaca setelah pulang sekolah gitu ya Bu. Nah, eee, kunjungan ke sekolah juga, tambahan jam belajar juga, benar begitu Bu Ratna ya? Ya, benar sekali, Bu. Baik Bu Ratna, dari opsi-opsi tadi, jadi sekiranya nih, mana dulu yang mau Ibu fokuskan? Yang hal yang pertama yang mau Ibu fokuskan yang mana dulu tuh Bu, dari opsi tadi itu? Baik Bu, sebetulnya sih semua pengen ya Bu ya, karena semuanya untuk meningkatkan literasi anak. Tetapi Mmm, karena eh, balik lagi ke tujuan utama saya itu yaitu persiapan untuk anak ANBK, jadi mhm, saya pilih opsi yang terakhir yaitu penambahan jam. mhm Jadi di mhm, sini, jadi di sini karena waktunya tinggal menghitung hari ya Bu ya, jadi fokusnya itu saja sih Bu, penambahan jam setelah anak-anak pulang, kemudian ditinggalkan beberapa tadi yang kurang dalam literasinya dah kita tambah sekitar 1 jam. Tetapi di sini mungkin, saya akan berkolaborasi lagi, berdiskusi lagi, minta kesepakatan kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian minta kesepakatan dari orang tua juga. Jadi, karena baik sekali Bu. Dari, hal yang Ibu utarakan tadi, kira-kira kapan nih Bu, yang akan dilaksanakan kegiatan tersebut? jika hari ini rencananya tuh Bu, hari ini itu saya mau Mhm menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu, meminta persetujuan dari beliau, kemudian mhm nanti akan saya hubungi orang tua wali murid, beberapa orang yang tadi itu yang kurang dalam literasinya. Jika mhm sudah mendapat persetujuan, mhm. insya Allah besok saya akan melaksanakan penambahan jam tersebut, Bu. Ide bagus sekali ya Bu Ratna, solusi yang dilakukan, sudah sangat luar biasa menurut saya dalam mengatasi yang, Ibu hadapin. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Ratna lakukan untuk merencanakan hal tersebut? Eh, Kalau komitmen sih Bu, yang pertama itu yaitu menjalin hubungan dengan siswa. Nah, jika hubungan siswa dan guru itu terjalin dengan baik, maka nanti kegiatannya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Kemudian Mhm. tepat waktu sih Bu, ya ini yang terpenting juga, tepat waktu dalam penambahan jam. Jadi misalnya nanti mulainya nak ya kita jam 1.30, nanti nggak ada lagi molor nih jam 2 baru. Jadi kalau udah molor kayak gini kan tidak terrealisasi dengan baik. Iya, Bu, ya. Ide Ibu sudah bagus sekali, semoga segera terselesaikan ya, Bu, ya. Kemudian Bu Rana juga bekerja dengan suasana hati yang tenang gitu, tanpa ada dihantui rasa resah. Apa tantangan yang akan Ibu, kira sekiranya yang akan Ibu hadapin dalam melakukan hal kegiatan tersebut gitu, Bu? Jika ditanya tantangan sih Bu ya, karena jamnya itu penambahan jam siang, ya pasti ada sih Bu. Yang pertama pasti ngantuk ya Bu ya, capeknya, lelahnya. Nah ini Mhm, bercampur menjadi satu karena di saat dilaksanakannya itu dilaksanakan jam siang. mhm. Jadi, upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu tadi itu, Bu? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan memberikan kelonggaran waktu nih, Bu. Selesai jam berapa anak keluar dari kelas, kemudian diberilah waktu untuk isoma sekitar 30 menit atau 1 jaman, nanti baru kita kesepakati bersama nih jam berapa kita mulai gitu. Baru nanti Mhm anak udah mhm. merasa segar, udah amunisinya terisi, baru yuk kita lanjutkan seperti Yuk itu. yuk gas Eh, gitu ya, Bu, ya. Jadi, Iya, yuk guys. ide Ibu sangat bagus sekali, Bu, dengan memberikan waktu untuk mereka istirahat, sholat, makan tadi, kemudian agar tadi biar terisi kembali tenaganya, jadi biar semangat lagi untuk belajar ya, Bu, ya. Mari kita Iya, benar rencanakan sekali, sesi Bu. berikutnya untuk mengetahui hasilnya ya, Bu, ya. Siap, Bu Nina. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita nih dari awal sampai akhir, apakah sudah agak lebih baik sekarang, Bu? Alhamdulillah, Bu, sekarang saya sudah merasa lebih lega karena jujur ya, Bu, ya, saya itu awalnya khawatir, kemudian takut juga mengambil langkah yang salah nih dalam menyelesaikan masalah yang saya sudah utarakan tadi.
Syukur alhamdulillah kalau gitu, Bu. Jadi apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin hal-hal lainnya? Untuk saat ini udah cukup dulu ya Bu Nina. Mungkin nanti jika saya membutuhkan masukan, saran, dan jika saya ada masalah kemudian meminta bantuan Ibu untuk mencarikan saya solusinya, semoga Ibu bersedia ya Bu ya. Insya Allah saya siap Mhm. dan senang sekali kalau bisa membantu Bu Ratna. Alhamdulillah Bu Ratna sudah bisa mendapatkan manfaat dan solusinya dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ratna ke depannya membuahkan hasil yang baik. Kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan ya Bu ya. Nanti bisa dijadikan refleksi seperti hal-hal ini gitu. Jadi kita bisa contohkan ke teman yang lain gitu. Mhm. Terima kasih ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktu dengan saya, kemudian sudah membantu saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Assalamualaikum Bu Nina. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lewat 1 menit. Mantap. Ternyata Pasti kita disuruh berarti bertele-tele kita dulu tuh ya. iya harus tele-tele. Sebenarnya kita tuh biasa Iya, tele-tele tuh Kak. Cuman heeh. Cuma karena ada Pak Dedi kami malu. jadi grogi. Heeh. Oke Terus lanjut yang Nina. yuk yang Sampai jam Lina berapa lagi ya. nih? Heeh, oke yang Nina Ini ya. Habis itu oke 14.21 yang Nina. Mhm. sampai 14.36 Kayaknya nih ya. oke 14.36 ya. Siap lanjut. Nah, Betul? 37 Kakak malah dulu ya. sekarang. Lanjut ya. 14.37. Oke. 14.37. Oke. Assalamualaikum Bu Nina. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Selamat pagi juga. Bagaimana nih kabar Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Bu Ratna gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Nina. Ada yang Alhamdulillah. ingin Bu Nina sampaikan? Kayaknya Ya, ada iya dari nih. raut-raut kayaknya ada dari raut-raut wajahnya Keresahan gitu ya, Bu ada ya. iya, keresahan, kayaknya ada semraut-semraut yang kayak foto tadi itu. Iya. Iya, Bu Ratna. Jadi ada yang ingin saya ceritakan nih, Bu. Jadi terkait beberapa permasalahan yang saya alamin, khususnya di dalam proses pembelajaran nih, Bu, di kelas gitu. Oh begitu ya Bu ya? Baik Bu. Kira-kira, menurut Ibu itu apa yang Ibu inginkan nih dari pertemuan kita nih? Mengingat waktu kita di sini kan nggak lama nih ya Bu ya? Mm-mm. Jadi Bu, dengan waktu yang singkat ini, jadi saya mengharapkan solusi, kemudian saya bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapin gitu Bu dari pertemuan ini. Itu yang saya harapkan Bu. Baik Bu, semoga nanti selesai ini kita mendapatkan solusi ya Bu ya. Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Mm-mm. Jadi, Bu Nina, apa tujuan utama Bu Nina nih di dalam sesi kita ini? Jadi ya Bu, jadi terkait tadi yang saya bilang, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya juga ingin sharing nih Bu, mungkin berbagi ide, berbagi pendapat dan masukan gitu ya Bu ya. Jadi pada saat pembelajaran saya ingin fokus dengan cara meningkatkan partisipasi secara merata. Kadang-kadang beberapa anak sangat aktif, namun yang lainnya cenderung pasif gitu, Bu. Saya ingin menemukan cara untuk melibatkan semua siswa dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Nina. Itu tujuan yang sangat baik ya Bu ya. Mm-mm. Apakah Ibu memiliki nih indikator tertentu nih yang ingin Ibu lihat untuk menilai keberhasilan partisipasi ini? Jadi ya Bu, dari hal-hal tadi yang saya sampaikan, jadi saya berharap setidaknya semua siswa saya itu aktif gitu Bu dalam diskusi, tidak ada yang mungkin dia diam saja atau tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau membuka buku, tidak mau bersuara gitu Bu, sangat pasif. Jadi mungkin setidaknya dia harus mengajukan pertanyaan gitu Bu. Jadi jika semua siswa dapat berbicara dan memberikan pendapatnya minimal 1 kali selama pembelajaran itu menurut saya sudah cukup gitu Bu.
Iya Bu ya, kita itu Mm-mm. kalau udah lihat anak sudah aktif dalam pembelajaran kita tuh senangnya luar biasa ya Bu ya. Nah di sini Bu, jika dilihat nih dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira nih fokus anak pada pembelajaran ini ada di skala berapa ya Bu? Jadi kalau pada saat sekarang ya Bu ya, kalau saya lihat dari anak-anak ini fokusnya itu di skala 6 mungkin Bu. Skala 6 Bu. Hmm, iya Bu. Kira-kira nih Ibu ingin nanti ke depannya. Oke lanjut nanti. Udah masuk. Ada tuh. Udah. Baiklah, nanti kita Zoom sendiri aja, berdua Oke aja. lah, Ada, boleh Oh lah ya, kita gitu. Zoom sendiri. ya, ada tamu. Udah Bu masuk Yola, tamunya. ternyata Bu Yola orangnya ulang lagi nanti Bu Yola. Kita bisa juga gitu Bu Yola. Iya dong. Kami percobaan kedua ini. Kami Kami mengulang-ulang udah, Iya. terus. iya. Lihat dulu Harus pasti Yo, rekaman kita ulang masih nanti. dulu. nyangkut. Hah? Kita lihat Apa rekaman ya? kita nanti Bu Yola. Nggak usah, Memang nggak usah. orangnya. Enggak bener Yola bilang Pak Takbir bagus kok tadi udah. Serius, nggak usah rekaman ulang. Tak mau Bu Nanti Yola ketemu nanti saya. linknya Yola kasih ya, Kak Ratna, Nina, bener loh, Pak Takbir keren loh Oh ya, beneran. berapa menit ya? Berapa menit? Benar-benar 15 menit, 15 menit, memang best. Mantap. Iya. Udahlah kalau udah pas kayak gitu. Ngapain Dia kayaknya ulang? Udah bagus. kayaknya Pak Dedi udah Ya. tahu nih trik supaya jinak Hah? kawan satu nih harus dengan Yola. Iya, berarti harus sama Yola. Bapak tahu Iya. banget. Takbir Main- tak bisa apa-apa. Tak berkutik Kayak- kalau kayak ada iya. Yola. Pak Takbir, karakter kita semua Pak Dedi udah tahu, terutama Pak Takbir nih, hati-hati lah. Iya pula ya kena ya. Bu Ratna nanti kita langsung aja ya. Lucu dengerinnya tuh kata Bu ini aja lucu. Padahal pengennya dengan Bu Ratna atau Bu Nina itu, tapi mau gimana ya udahlah. Kami awalnya tuh Pak Tidak. Takbir, kami pakai bahasa kalbu berdua. Iya. Kami pakai bahasa Teteh kalbu. bilang sandiwara ya kalian. Iya. Secara Hidup tidak ini penuh langsung drama ya. saya Pak. Iya. Mantap. mematangkan Pak Takbir dengan Bu Yola tepat ya. Ih, Pak Takbir ternyata Pak ya, memang harus dengan pawangnya Pak. Dia langsung on time, dia benar-benar alurnya benar, tidak loncat-loncat. Tuh Pak. Kalau sama Nina sama Bu Ratna itu Ya. udahlah gampang lah tuh Bu Nina, Bu Udah, Ratna iya. tuh selesai semua. Iya, iya, bahas betul kata Kalau Nina. sama Bu Udah Yola, gampang lah itu jangan katanya. coba-coba. Jangan coba-coba. Iya. Saya kayaknya berkaca dari ruko-ruko sebelumnya, memang beliau ini banyak anunya. Ya, jadi saya pasangkan aja lah dengan Bu Yola. Iya, dia pengen loka berikutnya pengen sekelas lagi dia Pak. Dia rindu dimarahi katanya. Sebenarnya memang pengen Bu Yola. Baru Sebenarnya sekali ya, sebenarnya. kena sekali ya. Ya. Berapa kemungkinan munculnya berapa kali tuh kalau sekelas Dua. lagi? Dua kali. 2 kali aja ya, nggak boleh lebih ya. Iya, Bu. Pak Takbir maunya 3 Bu. Siapa yang belum? Kebetulan kelas pasangan Pak Rudi dengan Bu Unji masih berbincang-bincang. Kita mana ya? Nasib kita ya, Nin, di main room ini susah kita. Pas ngomong masuk aja Pak Takbir. Tuh Coba, dia Kalau sekali Bu coba. Ratna Bu Yola, Bu Iya Yola, Pak. Iya Pak. silakan dihubungi dulu Bu Septi untuk bergabung ke main room. Iya Pak, baik Pak. Kalau dengan Bu Nina sama Bu Ratna selesai lah tadi ya. Aman lah itu ya. Kami menerapkan teknik rasa, Pak. Rasa yang pernah ada. Iya, tuh. Rasa itu Cepat selesai ya. Kalau dengan Bu Nina sama Bu Ratna ya. Kalau coaching ya Nin dibilang sama Bu Ratna sama Bu Nina itu aman, nah tuh mana bisa aman. Kalau satu aja yang ngomong satu enggak bisa.
Aman lah tuh, gitu deh. Iya, saya diajarin nyanyi sama Bu Yola tadi. Sama Bu Yola. Kodamnya keluar. Ya, ada mula bulu. Harimau biskuat. Oh iya. Harimau biskuat, Harimau iya biskuat. itu. Jadi dia Makanya nggak mengaum berani tapi kan. gemoy. Aum gitu. Tak ada Nanti kita kuku fotonya dia. gini ya. Nah, nanti kita gini, nyong. Pada repot Pak Zafir Bunji, apa kabar Bunji? Silakan. Kabarnya baik Pak Takbir. Pak Takbir, Bu Titin kirim salam. Salam balik Bu Titin ya. Ya, Siap. udah lama tak jumpa Bu Titin. Oke. Takbir, Anggi juga titip salam, Anggi. Anggi Wih, udah punya banyak orang yang nggak titip jadi salam. lah. Salah titip salam Favoritnya balik. Pak Takbir Anggi ya. udah punya orang. Udah Kalau selesai ya nggak Bu punya orang Unji titip sama salam Bu aja ke Anggi Septi. tuh. Anggi udah punya orang. Bu Nina, salam ke Saipul ya. Sekarang banget, kalau sekarang telepon nih Pak Ipulnya. Pak Ipul, Pak Takbir kirim salam. Tunggu ya. Nanti lupa bahaya loh. Dia lagi fokus PPG. Telepon. Bu Ratna, salam ke Pak Mis ya. Udah lama tak jumpa dia. Tak ingat dia dengan saya Pak Mis, kemarin tuh. Pak Mis yang mana? Pak Mis ada 2 nih. Yang kemarin ikut ke ruangan Oh, Kadis. Pak Yudi. Pak Yudi, Pak Takbir titip salam. Oi katanya. Udah lama tak Apa jumpa. kabar dia bilang. Ada tuh di belakang tuh. Di depan. Udah lama tak jumpa. Nanti itulah, atur waktu lah kopi. Ya, nanti lah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas ruang sebelah ini tidak mau kembali dia. Biarkan dulu. Oke Bapak Ibu, langsung praktik coaching. Ya, dan harapnya keterampilan telah meningkat. Oke, itu tak salah lagi. Kita langsung ke sini saja Bapak Ibu. Jika ingin Bapak Ibu menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, nanti bagaimana Bapak Ibu dapat mengembangkan potensi dari seluruh warga sekolah. Nah, ini untuk kompetensi KS dan PS Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu nanti diangkat menjadi sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan atau memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah dapat meningkat. Ini tidak perlu dijawab Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat merefleksikannya saja. Yang jelas untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dilakukan dengan keterampilan coaching. Supervisi akademik Bapak Ibu dapat dilakukan dengan paradigma berpikir coaching ya sebagai proses berkelanjutan yang membangun dan memberdayakan. Berkelanjutan Bapak Ibu agar dapat kompetensi Bapak Ibu itu dapat terlihat perkembangannya dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari posisi 1 sampai dengan posisi yang maksimal yaitu posisi angka ke-7. Proses berkelanjutan dan memberdayakan, bukan mencari kesalahan. Ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu nanti jadi supervisor, baik kepala sekolah atau rekan sejawat yang dipercaya oleh kepala sekolah, berdayakanlah, bangunlah komitmen, dan lakukanlah supervisi itu yang berkelanjutan. Oke. Bapak Ibu, sebagai penutup, untuk tugas Bapak Ibu di rukol ini, yang sesi kedua, sesi praktik ini,
Bapak Ibu cukup mengunggah rekaman video sebagai coach selama 15 menit, boleh kurang, boleh lebih juga Bapak Ibu ya, tidak mesti 15 menit tepat. Seandainya kurang dari 15 menit tak apa-apa, asal tirtahnya sudah ada semua. Ya, kalaupun lebih dari 15 menit pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu nanti potong video yang Bapak Ibu unggah hanya Bapak Ibu sebagai coach. Ya Bapak Ibu, diunggah nanti sesi ini tanggal 1 Oktober. Tahap berikutnya Bapak Ibu akan melakukan demonstrasi kontekstual berupa video praktik coaching dengan alur supervisi akademik. Ya, 3 CGP. Ini bukan 3 CGP, enggak. Bapak Ibu akan mempraktikkan membuat video praktik demonstrasi kontekstual, ada praktik coaching. Teknisnya begini Bapak Ibu. Untuk demonstrasi kontekstual ini ya, dudetnya tanggal 3 Oktober 2024. Tugas demonstrasi kontekstual boleh Bapak Ibu lakukan secara luring ataupun secara daring. Untuk kelas kita kelas 1106, kita kan cukup 3 orang, ada 9 orang. Jadi pola kita 3-3-3. 1 orang nanti silakan Bapak Ibu tentukan sendiri ketiga anggota kelompok Bapak Ibu. Dengan siapa saja, yang penting cukup 3 orang. Ya. Di mana tugasnya Bapak Ibu akan mempraktikkan sebagai supervisor, kemudian sebagai coach dan sebagai coachee. Ini alurnya Bapak Ibu. Jadi ketiga orang ini dalam satu rekaman bertindak sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coachee. Nanti gantian. Durasi waktunya tidak ditentukan Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu sebagai supervisor 1, sebagai coach 1, dan sebagai coachee 1. Misalnya nih, Pak Takbir, Pak Rudi, Bu Yola. Pak Takbir yang pertama sebagai supervisor. Ya Pak. Bu Yola sebagai coach dan Pak Rudi sebagai coachee. Nanti naik rekaman berikutnya. Pak Rudi sebagai supervisor, Pak Takbir sebagai coach, dan Bu Yola sebagai coachee. Begitu berputar ya Bapak Ibu ya. Oke. Petunjuk di LMS sangat jelas, tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti Bapak Ibu bertanya ya. Oke, elaborasi begini. Koneksi antar materi tanggal 8 Oktober 2024. Silakan, ada yang ingin bertanya mengenai yang demonstrasi kontekstual ini? Cukup pahamkah? Ya, silakan Pak Takbir. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi kita harus pakai pra dulu sama pascanya nanti gitu Pak. Pas saat
apa namanya, coaching itu ya Pak. Terus Ya, supervisor nih harus nampak direkam juga atau gimana nanti Pak teknisnya Pak? Atau dia supervisor ini kalau bisa nampak, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, supervisor hanya mengamati saja dia. Ya, tidak perlu nampak pun tidak apa-apa. Yang harus nampak itu sebagai coach dan coaching. Supervisi, kemudian yang ditanya juga observasi, kemudian pasca observasi. Ini yang dibicarakan oleh coach dan coaching. Boleh Bapak Ibu menentukan sendiri anggota kelompok Bapak Ibu ya. Baik, Bapak. Adakah lagi yang ingin bertanya? Bapak, untuk demonstrasi kontekstual mungkin untuk saat ini kami belum ada pertanyaan. Nanti Pak misalnya pas lagi kami sudah berdiskusi untuk mengerjakannya, terus kami ada yang ragu, kami boleh tanyakan di grup aja menyusul nanti begitu ya Pak ya? Sangat-sangat boleh. Iya, terima kasih Nanti Pak. kita sharing saja atau nanti Iya. kita pertemuan ulang pun tak apa-apa. Oh Nanti iya dikumpulkan Bapak. lagi ya. Iya Pak. Oke. Terima Oke, kasih baik. Pak. Sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih diucapkan kepada ibu-ibu pengajar praktik. Jika ingin memberikan closing statement, dipersilakan kepada Bu Ina dan atau Bu Rini, dipersilakan. Kalau tidak. Bu Reni, oke. Silakan Bu Reni. Oke, siap Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Dedi. Izin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk Bapak Ibu CGP hebat yang sangat luar biasa pada hari ini. Apresiasi yang luar biasa terhadap pencapaian Bapak Ibu, di mana pada saat praktek coaching tadi Bapak Ibu semua sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Dan Bapak Ibu sudah menunjukkan pemahaman mendalam Bapak Ibu mengenai bagaimana coaching dapat membantu mengembangkan potensi coaching Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah hal pencapaian yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua, karena coaching itu merupakan keterampilan yang membutuhkan praktek berkelanjutan ya Bapak Ibu. Saya yakin dengan adanya konsistensi yang Bapak Ibu lakukan dalam mengaplikasikan teknik-tekniknya, Bapak Ibu akan semakin efektif dalam membantu orang lain atau coaching Bapak Ibu untuk mencapai tujuan mereka. Saya juga mendorong Bapak Ibu semua menerapkan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dalam konteks nyata di tempat kerja atau kehidupan sehari-hari Bapak Ibu semua. Ingat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ketika menjadi coach agar lebih dapat mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menuntun coaching Bapak Ibu menemukan jalan mereka sendiri untuk menuju solusinya. Untuk itu Bapak Ibu, saya yakin dengan adanya berlatih Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing, ataupun dengan rekan sejawat Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu akan menjadi coach yang sangat kompeten dan berdaya dalam mendukung perkembangan coaching Bapak Ibu. Jangan ragu untuk terus belajar dan mengembangkan diri Bapak Ibu dalam perjalanan coachingnya masing-masing. Ketika Bapak Ibu membutuhkan bantuan atau membutuhkan maaf Pak, terjeda. Ya.
ketika Bapak Ibu memiliki kesulitan dalam menerapkan coaching dalam situasi nyata, Bapak Ibu jangan ragu kepada kami, ada Bu Ina dan saya sendiri yang selalu terbuka untuk mendukung Bapak Ibu dan membantu Bapak Ibu mengikuti pendidikan Bu ini. Yakinlah dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat, tetaplah jaga kerjasama dan kolaborasi Bapak Ibu. Menjadi seorang coach adalah hal yang membuat kita bangga ketika kita bisa mengembangkan orang lain. Maaf Pak, masih terdengar tidak suara saya? Karena jaringan Masih. hilang-hilang. Masih. Oke Pak, saya rasa penerapan coaching itu dengan teori yang sudah kita dapatkan tanpa adanya praktek itu susah untuk menemukan perubahan. Jadi tetaplah Bapak Ibu terapkan konsisten dalam menggunakan praktek coaching ini, baik dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas dengan rekan sejawat ataupun dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Semakin Bapak Ibu sering berlatih, maka akan semakin kompeten Bapak Ibu menjadi seorang coach. Terima kasih Pak Dedi. Sungguh cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Reni. Jika boleh kami tangkap tadi, mencari ilmu tanpa belajar tidak akan mendapatkan ilmu. Dapat ilmu tanpa praktik, maka itu tidak akan dapat membekas kepada Bapak Ibu dan kita semua. Intinya Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari, kita praktikkan secara pelan-pelan agar ilmu itu dapat bermanfaat, betul-betul bermanfaat bagi kita. Dan kita kembangkan coaching kita untuk mereka meningkatkan performa kerja dan meningkatkan potensi mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk kita sharing ya, untuk persiapan demonstrasi kontekstual maupun aksi nyata modul 2.3. Oke Pak Rudi, kita berfoto dulu lah. Gimana Nin? Senyum Pak Rudi kalau nak mau foto Pak. Gini ya. Kalau dengan orang-orang muda ini kembali muka lagi ya. Gemes. Kalau gini, anak siapa TK yang mau Bu gitu? Yola. Fotonya nih. Anak TK Bu Yola. Foto-foto. Mana fotonya? Rudi dua tangan gimana sih? Pak Rudi. Oke, ya Pak Rudi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Mau. Ya. Itu Oke, Bu ya, terima Pak. kasih. Salam Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pak Rudi unyu-unyu foto kayak gitu. Terima kasih Pak. Bapak muda Pak Rudi tambah muda. Assalamualaikum. Jadi kalah anak TK ya Pak. Ya, Selalu kayak ya, umur Pak. 17-an. Cepat coba hubungi Bu Yola tuh. Terima kasih Pak. Enggak Pak, enggak usah. Atau Ngapain Bu suruh? Nina. Serius loh, serius. Apa? Cobalah dulu tanya. Ini Oh, untuk iya. Deka. Oke, siap. Oke, siap. Ya Pak Rudi, terima kasih Oke, Pak. yuk. Assalamualaikum. Terus